Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat 3 bidadari muncul dari pengadukan lautan. Garuda berkata, "Prabu, kita harus menghormati wanita dan tidak berperilaku yang tidak pantas dengan mereka." Sri Wisnu berkata, "Bidadari surga ini menandakan keinginan rahasia yang tersembunyi di dalam hati Garuda. Jadi jika keinginan ini tidak dibatasi, perdebatan ini tidak akan terselesaikan dan Dewi Laksmi tidak akan muncul." Rahu berkata, "Aku akan menikahinya." Wajrang berkata, "Rahu, aku lebih tua, aku yang akan menikahinya." Garuda berpikir, jika bidadari surga ini pergi ke iblis, mereka harus mentolerir segala penghinaan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku harus melakukan sesuatu agar iblis dapat mengendalikan keinginan mereka. Kalau tidak, pengadukan lautan tidak dapat dimulai lagi. Garuda berkata, "Prabu, maka aku harus melakukan sesuatu." Sesa Naga berkata, "Tapi kamu hanya budak bagi mereka. Mengapa mereka mau mendengarkanmu?" Garuda berkata, "Mereka tidak akan mendengarkanku, saudara, tapi mereka akan menuruti perintah ibu mereka." Garuda kemudian turun menemui Dewi Diti. Rahu berkata, "Kakak, dia akan menjadi milikku." Wajrang berkata, "Cukup, Rahu." Garuda berkata, "Apa yang ibuku katakan ternyata benar." Diti berkata, "Apa yang dia katakan, Garuda?" Garuda berkata, "Setiap orang harus menghabiskan bagian terakhir hidupnya di hutan. Ibu Diti, sekarang para wanita cantik ini akan menjaga putra-putramu, menggantikan dirimu. Mereka tidak akan mengikuti perintahmu lagi. Jadi kamu harus pergi ke hutan atau pertapaan ayah dan bermeditasi di sana." Sesa Naga berpikir, apa yang sedang dilakukan Garuda? Diti berkata, "Kamu ingin aku pergi dan bermeditasi sehingga para dewa bisa membodohi anak-anakku." Wajrang berkata, "Rahu, aku kakak laki-lakimu. Aku yang akan menikahinya." Melihat putra-putranya mulai bertengkar, Diti berkata, "Jadi para bidadari ini adalah bagian dari konspirasi untuk melawan anak-anakku." Garuda berpikir, tampaknya rencanaku berhasil. Resi Narada berpikir, sepertinya rencana Garuda berhasil. Diti berteriak dan mendekati mereka, "Anakku, tidak ada yang akan mendekati bidadari ini. Biarkan para dewa mengambilnya. Ini adalah perintahku." Mendengar kemarahan Diti, mereka semua kesal dan pergi dari sana. Sesa Naga berpikir, luar biasa Garuda, kamu membuat mereka memberikan para bidadari kepada para dewa tanpa perselisihan apapun. Pengadukan lautan kemudian dilanjutkan lagi dan sebuah cahaya muncul di sana. Cahaya itu membuat alam menjadi indah. Para dewa berkata, pancaran cahaya dan angin sepoi-sepoi ini, serta perubahan alam yang indah ini, bagaimana semua ini terjadi? Dewa Indra berkata, ini adalah petunjuk. Sepertinya sekarang saatnya kita akan mendapatkan Amrita. Para iblis berkata, Amrita, kita akan mendapatkannya. Saat itu Winata sedang melakukan tulasi puja, dan Winata mengingat perkataan Resi Dattatreya, bahwa Winata datang dan temui aku saat fajar. Besok sesuatu akan terjadi di luar imajinasimu. Winata berkata, mengapa orang tua itu mengatakan itu padaku? Mengapa aku merasa sangat gelisah hari ini? Mengapa aku merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi? Ya Tuhan, Prabu Sri Wisnu, mohon selalu ada bersamaku. Winata masuk ke dalam rumah dan dia terkejut melihat ada Resi Dattatreya di dalam rumahnya. Winata memberi sembahnya dan bersujud di hadapan Resi Dattatreya. Winata berkata, Guru Dattatreya, kamu ada di sini. Dattatreya berkata, semoga kamu diberkati. Kamu membawaku ke rumahmu dengan berpikir bahwa aku adalah orang tua yang miskin, yang sakit dan tidak berdaya. Tapi aku adalah Resi Dattatreya. Aku telah mengambil pelajaran dari 24 guru, yaitu bumi, air, udara, api, langit, bulan, matahari, merpati, piton, lautan, ngengat, lebah, pengepul madu, gajah, rusa, ikan, gadis penari, gagak, anak-anak, gadis, ular, pembuat panah, laba-laba, dan kumbang, sehingga aku memperoleh pengetahuan dari mereka. Dari bumi aku belajar kesabaran dan berbuat baik kepada semua orang, karena ia menanggung setiap luka yang dilakukan manusia di permukaannya, namun dia tetap bermanfaat bagi semua makhluk dengan menghasilkan tanaman, pohon, dan lain-lain. Dari air aku belajar kualitas kesucian,
Sama seperti air murni membersihkan orang, demikian pula seorang resi yang murni dan bebas dari keegoisan, nafsu, egoisme, kemarahan, keserakahan, dan lain-lain, memurnikan semua orang yang berhubungan dengannya. Udara meski bergerak kemana-mana, tidak pernah terikat pada apapun. Jadi aku telah belajar dari udara untuk tidak terikat, meskipun aku berhubungan dengan banyak orang di dunia ini. Sama seperti api yang menyala terang, demikian pula seorang resi harus bersinar dengan kemegahan pengetahuan dan meditasinya. Udara, bintang, awan, dan lain-lain semuanya berada di langit, tetapi langit tidak bersentuhan dengan salah satunya. Aku telah belajar dari langit bahwa atma atau jiwa meliputi segalanya, namun tidak memiliki kontak dengan objek apapun. Bulan selalu lengkap, tetapi tampak berkurang dan bertambah karena pengaruh bayangan bumi di bulan. Aku telah belajar dari sini bahwa atma selalu sempurna dan tidak berubah, dan hanya badan yang membatasi dan membayanginya. Sama seperti matahari yang dipantulkan dalam banyak pot air muncul dengan banyak pantulan yang berbeda, demikian pula Brahman tampak berbeda karena badan yang disebabkan oleh pantulan melalui pikiran. Ini adalah pelajaran yang aku pelajari dari matahari. Aku pernah melihat seorang penangkap burung membentangkan jaring dan menangkap beberapa burung merpati. Induk merpati sangat dekat dengan anak-anaknya. Dia tidak peduli untuk hidupnya, jadi dia jatuh ke jaring dan tertangkap. Merpati jantan menempel pada merpati betina, sehingga dia pun jatuh ke dalam jaring dan tertangkap. Dari sini aku belajar bahwa kemelekatan adalah penyebab dari keterikatan. Piton tidak bergerak mencari makanannya, dan dia tetap puas dengan apapun yang didapatnya dan terletak di satu tempat. Dari sini aku belajar untuk tidak memperhatikan makanan lain dan puas dengan apapun yang aku makan. Sama seperti lautan yang tetap tak tergoyahkan meski ratusan sungai jatuh ke dalamnya. Demikian pula seorang resi harus tetap tak tergoyahkan di antara segala macam godaan, kesulitan, dan masalah. Ini adalah pelajaran yang aku pelajari dari lautan. Sama seperti matahari yang dipantulkan dalam banyak pot air muncul dengan banyak pantulan yang berbeda, demikian pula Brahman tampak berbeda karena badan yang disebabkan oleh pantulan melalui pikiran. Ini adalah pelajaran yang aku pelajari dari matahari. Aku pernah melihat seorang penangkap burung membentangkan jaring dan menangkap beberapa burung merpati. Induk merpati sangat dekat dengan anak-anaknya. Dia tidak peduli untuk hidupnya, jadi dia jatuh ke jaring dan tertangkap. Merpati jantan menempel pada merpati betina, sehingga dia pun jatuh ke dalam jaring dan tertangkap. Dari sini aku belajar bahwa kemelekatan adalah penyebab dari keterikatan. Piton tidak bergerak mencari makanannya, dan dia tetap puas dengan apapun yang didapatnya dan terletak di satu tempat. Dari sini aku belajar untuk tidak memperhatikan makanan lain dan puas dengan apapun yang aku makan. Sama seperti lautan yang tetap tak tergoyahkan meski ratusan sungai jatuh ke dalamnya. Demikian pula seorang resi harus tetap tak tergoyahkan di antara segala macam godaan, kesulitan, dan masalah. Ini adalah pelajaran yang aku pelajari dari lautan. Rusa dibujuk dan dijebak oleh pemburu melalui kecintaannya pada musik. Meski begitu, seorang pria tertarik dengan nyanyian wanita dan dibawa menuju kehancuran. Seseorang seharusnya tidak pernah mendengarkan lagu-lagu cinta. Inilah pelajaran yang aku pelajari dari rusa. Sama seperti ikan yang rakus akan makanan, mudah menjadi korban umpan. Demikian juga orang yang rakus akan makanan, yang membiarkan indria perasa menguasai dirinya, kehilangan kemandiriannya, dan mudah hancur. Oleh karena itu, keserakahan akan makanan harus dihancurkan. Ini adalah pelajaran yang aku pelajari dari ikan. Ada seorang gadis penari bernama Pinggala di kota Videha. Dia lelah mencari pelanggan suatu malam. Dia menjadi putus asa. Kemudian dia puas dengan apa yang dia miliki dan tidur nyenyak. Aku telah belajar dari wanita yang jatuh itu pelajaran bahwa mengabaikan harapan mengarah pada kepuasan. Seekor gagak mengambil sepotong daging dan dia dikejar dan diserang oleh burung lain. Ketika dia menjatuhkan sepotong daging itu, dia mencapai kedamaian dan bisa beristirahat. Dari sini aku telah belajar pelajaran bahwa orang di dunia akan mengalami segala macam kesulitan dan kesengsaraan ketika dia mengejar kenikmatan indria. Dia akan menjadi bahagia seperti burung itu ketika dia meninggalkan kenikmatan indria.